Bayangkan ada sebuah gunung emas raksasa di Sudan yang disebut sebagai salah satu tambang emas terbesar di Afrika. Itulah Jabal Amir, sebuah wilayah di Darfur Utara Sudan yang dihuni mayoritas umat Muslim. Seharusnya, kekayaan ini bisa membuat seluruh rakyat Sudan makmur. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Emas di sana telah berubah menjadi bahan bakar yang menghidupkan mesin perang paling brutal di dunia saat ini. Di Jabal Amir, emas bisa didapat dengan relatif mudah. Inilah yang membuatnya jadi rebutan banyak pihak. Sudan sendiri adalah produsen emas besar dan salah satu yang terbesar di Afrika. Pada tahun 2022 saja, produksi resminya mencapai lebih dari 41 ton dan angka ini melonjak drastis selama perang. Masalahnya, sebagian besar emas ini tidak masuk ke kas negara untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Diperkirakan hingga 70% atau lebih diselundupkan ke luar negeri secara ilegal. Emas ini menjadi sumber pendapatan utama bagi dua faksi militer yang bertikai. Siapa yang menguasai tambang emas, dia yang punya uang untuk beli senjata, amunisi, dan bayar tentara. Jabal Amir dan tambang-tambang lain menjadi medan pertempuran karena mengendalikan jalur perdagangan emas adalah cara tercepat untuk membiayai perang saudara yang meletus sejak April 2023. Bagi para jenderal yang bertikai, emas adalah urat nadi yang membuat perang mereka terus berjalan. Di tengah perebutan harta karun ini, rakyat sipil Sudan menjadi korban paling tragis. Situasi di sana disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Akibatnya 12 juta orang terpaksa mengungsi, dan ribuan orang terzalimi hingga bertemu ajalnya. Akibat perang yang masif, banyak wilayah terisolasi, bantuan makanan sulit masuk dan jutaan orang terancam kelaparan parah. Kedua belah pihak dari faksi militer yang bertikai dituduh melakukan kejahatan perang, memperkaos, dan menghabisi warga sipil tanpa ampun. Dalam kekacauan ini, Uni Emirat Arab muncul sebagai pemain kunci. Hampir 90% ekspor emas resmi Sudan mengalir ke Uni Emirat Arab. Laporan-laporan intelijen dan investigasi menuduh Uni Emirat Arab melakukan lebih dari sekadar berdagang. Uni Emirat Arab diduga menjadi dalang pemasok senjata kepada salah satu faksi militer Sudan yang bertikai. Pengiriman senjata ini sering disamarkan sebagai bantuan kemanusiaan yang mendarat di negara-negara tetangga Sudan, lalu disalurkan ke Sudan melalui darat. Para analis menduga hal ini bukan soal ideologi, tapi murni kepentingan ekonomi dan geopolitik. Dengan mendukung RSF yang menguasai sebagian besar tambang emas dan jalur darat vital, Uni Emirat Arab memastikan aliran emas Sudan tetap lancar mengalir ke Dubai. Singkatnya, Jabal Amir adalah simbol tragedi Sudan, di mana sebuah negeri yang seharusnya kaya raya, namun kekayaannya justru membawa bencana, perang, dan penderitaan tak berkesudahan bagi rakyatnya. Sementara pihak luar diduga ikut bermain demi keuntungan emas. Siapa sangka, megahnya kota Dubai dan silaunya toko-toko perhiasan emas di sana, ternyata tersimpan kisah penderitaan rakyat sipil Sudan yang sangat menyedihkan. Ya Allah, semoga rakyat Sudan dan kaum muslimin diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi ujian hidup ini. Amin.